Halo kawan aksi, tentu kita masih ingat tentang Desa Datu Soko Barat. Desa kecil yang berada di bawah penyangga Danau Kelimutu ini menjadi desa percontohan anti korupsi tahun 2022 kemarin. 2 tahun berselang sejak menerima predikat desa anti korupsi, apa aja sih yang berubah dari desa ini? Yuk ikut berkelana ke Desa Datu Soko Barat yang berada di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan monitor dari tahun ini tahun kedua, nanti tahun keempat lagi, nanti tahun kelima kita coba bahasanya sertifikasi ulang, Pak. Karena apa? Karena kita untuk menentukan apakah desa itu masih layak untuk menyandang gelar desa anti korupsi. Tahun ini, KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat melakukan monitoring penerapan indikator terhadap 10 desa yang terpilih menjadi desa percontohan anti korupsi pada tahun 2022. Sederhananya, untuk memastikan bahwa desa percontohan yang terpilih telah benar-benar menerapkan anti korupsi di penyelenggaraan pemerintah desanya. Nah, salah satunya adalah Desa Datu Soko Barat, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Kepala Satuan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rino Haruno, mengatakan bahwa monitoring ini dilakukan untuk melihat komitmen dan konsistensi terhadap penerapan indikator desa anti korupsi. KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat telah menerbitkan buku panduan monitoring dan evaluasi implementasi indikator desa anti korupsi yang dimana setiap 2 tahun sekali KPK melakukan monitoring kepada desa percontohan anti korupsi, dan setelah itu setiap 5 tahun sekali kita lakukan evaluasi terkait dengan layak atau tidaknya desa tersebut menjadi percontohan desa anti korupsi. Kawan aksi, ada 5 indikator dan 18 sub-indikator untuk menjadi desa anti korupsi. Kelima indikator itu meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Jadi, tiap desa anti korupsi yang kemarin terpilih benar-benar harus berkomitmen untuk terus menerapkan semua indikator dan sub-indikator yang ada. Nah, semenjak 2022 hingga saat ini, Desa Datu Soko Barat terbukti mengalami cukup banyak kemajuan. Salah satunya terlihat dari meningkatnya pelayanan dan transparansi keuangan desa kepada masyarakat. Ya, perkembangan yang lumayan pesat, diantaranya berkaitan dengan layanan dan transparansi. Untuk layanan itu saya rasa lebih, kalau kali lalu agak tertutup, sebelumnya sekarang sudah mulai. Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, penggunaan aplikasi WhatsApp, juga membuat informasi kian mudah didapat oleh warga desa. Karena mulai dengan adanya sistem grup di WA juga, di FB juga, sehingga layanannya sudah mulai lancar. Jadi masyarakat juga kita yang lain yang ada pengguna HP juga sudah tahu info bahwa besok ada ini, lusa ada ini. Dan kami yang lain menginformasikan kepada warga-warga lain juga yang tidak memiliki HP seperti itu. Masyarakat desa kini tak segan lagi untuk meminta informasi dan bahkan menegur aparat desa apabila mendapatkan pelayanan yang buruk. Predikat desa anti korupsi juga membawa angin segar bagi pembangunan desa. PJ Kepala Desa Datu Soko Barat, Martina Mbere, bercerita bahwa predikat desa anti korupsi mendorong desa untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana desa seperti saluran irigasi, jalan, hingga jembatan. Pembangunan untuk Desa Datu Soko untuk tahun 2023, pembangunan TPT, irigasi, saluran irigasi drainase dengan rabat jalan. Dan posyandu khusus untuk rumah MCK untuk rumah adat, karena kami kunjungan Kementerian Pariwisata baru bulan kemarin juga baru pulang, yang semestinya kami harus menata lebih banyak ke rumah adat karena kami masuk desa korupsi, desa anti korupsi, desa pariwisata, desa proklim. Keterbukaan dan transparansi membuat Desa Datu Soko Barat juga mendapat apresiasi kinerja senilai Rp255 juta
dari pemerintah pusat. Meski begitu, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPK, masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki untuk tetap mempertahankan predikat desa anti korupsi. Salah satunya, penguatan pelayanan publik dengan melakukan survei kepuasan masyarakat, survei perilaku kepada masyarakat, serta evaluasi kinerja perangkat desa. Beberapa bulan kemudian, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi pelayanan. Kalau waktu kita penilaian itu di Soko Barat, di papan pengumuman Pak ya, kemarin ada jenis-jenis layanan apa saja, kemudian dokumennya diperlukan apa saja, kemudian berapa harinya, 1 hari, biaya sama dengan kas. Nah tadi saya itu kayaknya dicopot Pak, gitu. Dicopot mungkin mau diganti dengan lain. Nah, saran saya, karena itu penting bagi masyarakat, tolong visi misi yang desa itu di sebelah kanan, yang hampir mau copot tadi, agak digeser ke tempat cucian tangan sebelah kiri. Nah, jadi informasi layanan itu di situ. Masyarakat mau masuk, oh saya butuh bawa ini, oke. Mereka tahu. Ya, itu ditaruh di situ. Kemudian APBDes-nya, Bu, apakah rencana kita ada APBDes perubahan tahun ini? Di bulan-bulan September, Oktober. Oke. Nah, Ibu, di bawah bannernya APBD, baliho APBD itu, di bawah itu kan kita udah punya sidebar, dan APBD itu ditaruh di tempat strategis kan ya. Nanti tahun 2025 pada saat di-print, masukin linknya sidebar. Link pengajuan sidebar nomornya berapa. Arahan KPK pun diamini oleh PJ Kepala Desa Deto Soko Barat, Martin Ambere, dengan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan transparansi desa. Hal ini demi mempertahankan desa anti korupsi dan menjadi panutan desa lainnya, khususnya di NTT. Kami berharap dari KPK tetap mendukung desa kami untuk tetap menjadi desa anti korupsi, sehingga pelayanan transparansi di desa kami ini tetap ada terus dan malah semakin berkembang ke depan. Seperti itu. KPK juga menaruh harapan besar agar Desa Deto Soko Barat terus berkomitmen dan konsisten menerapkan semua indikator desa anti korupsi untuk menciptakan desa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi harapan kita ke depannya, kita harap Desa Deto Soko Barat tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan indikator desa anti korupsi, konsisten menjaga integritasnya, dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ke depannya. Bersama KPK, mari berantas korupsi hingga ujung negeri. Deto Soko Barat, Desa Anti Korupsi.